jarang ada pada sosok figur kiai-kiai pada umumnya, di mana Kiai Warson ini tidak menampakkan sebagai figur seorang kiai, tapi lebih pada menampakkan seorang bapak, sehingga keakraban terhadap santri ini yang tidak ada di tempat lain. Biasanya kiai itu nyungkani, kemudian yaitu angker dan lain sebagainya. Kiai Warson tidak menampakkan itu sama sekali, dan akrabnya terhadap santri itu seperti anaknya sendiri, dan tidak membeda-bedakan terhadap siapapun yang itu santrinya. Saya sebagai khotim, orang derek di dalam, tidak ada bedanya. Dia menghargai saya sebagai orang dalam, juga didudukkan sebagaimana umumnya santri, dan diberi penghargaan yang lebih. Di samping juga kepercayaan yang juga lebih. Saya hanya seorang derek. Inilah yang tidak terdapat di tempat lain. Sosok kiai yang benar-benar mengangkat santri-santrinya, disejajarkan, seakan-akan tidak ada jarak antara kiai dan santri. Ini yang tidak saya temukan di pondok lain. Ini saya sudah derek Mbah Kiai Warson ini sudah sejak lama. Saya tidak resmi sebagai derek dalam Mbah Kiai Warson, karena saya dereknya di Mbah Ali. Karena sering komunikasinya Mbah Warson dengan Mbah Ali, sehingga saya sering ketemu juga. Karena Mbah Warson ini, beliau juga sangat-sangat hormatnya kepada Mbah Ali luar biasa. Jadi dia pernah menyatakan, ini bukan kakak saya, ini guru saya. Itu Mbah Warson kepada Mbah Ali. Jadi dia tidak menganggap dia itu kakak ipar. Jadi dia adalah seorang guru. Dan memang kalau Anda lacak Mbah Warson, Mbah Zainal, zaman lacak sejarah hidupnya nggak ada pernah mondok di mana. Dia murni kaderisasi dari Mbah itu. Mbah Warson, Mbah Zainal hanya satu-satunya guru yang dia benar-benar ikuti adalah Mbah Kiai. Paling mengesan di Grabya ini adalah tidak membeda-bedakan terhadap siapa. Seperti saya ini orang derek dalam, tukang adang, tapi ternyata beliau tidak membeda-bedakan, mengangkat martabat anak derek, disejajarkan dengan yang lain. Ini yang tidak ditemukan di pondok-pondok lain, pengangkatan martabat kesejajaran. Dan saya sering itu sendiri beliau kemana itu ya tidak mau dibedakan. Misalnya oleh tuan rumah Mbah Warson diberikan kamar khusus, sing derek ini diberikan sendiri. Nanti tuan rumah masuk, kita dipanggil, ini kumpul ini tetap harus jadi satu, ya nggak mau dibedakan dengan yang derek. Jadi kita ya senang derek kayak itu, kita nggak pernah pisah, dan beliau nggak mau dipisahkan dengan yang derek. Dimakan ya harus bareng di situ, dia kita merasa sangat terangkat karena kita diposisikan sama, nggak mau dibedakan, nggak ada jarak sama beliau. Dalam momen pendidikan pengajaran tidak pernah mendudukkan diri sebagai seorang tokoh figur yang harus dihormati, yang angker, beliau sederhana. Jadi termasuk pola pakaian beliau nggak menampakkan sama sekali bahwa beliau adalah seorang kiai alim, kiai besar, punya karya monumental kamus Munawir. Itu nggak nampak sama sekali, nggak dia tampakkan. Padahal itu masya Allah itu adalah prestasi yang luar biasa, kan berlaku sepanjang masa, amal yang tidak akan pernah habis. Bahkan manfaatnya tidak hanya memberi kepada pengarang atau penyusun, saya yang hanya memfasilitasi, mempertemukan antara pengarang dengan penerbit. Saya sampai hari ini mendapat jasa dari penerbitan Al-Munawir. Setiap Al-Munawir terbit, saya itu mendapatkan komisi, dan komisi saya tidak sedikit. Saya tidak minta, tidak ada surat perjanjian hitam putih di atas meterai, di atas hukum dan lain sebagainya. Jadi begitu Al-Munawir cetak, penerbit yang ditelepon pertama saya, Pak Musli, ini Al-Munawir nyetak lagi, ini komisi Pak Musli sudah kita kirim 35 juta. Setiap Al-Munawir cetak saya itu diberi komisi 35 juta. Tidak pernah saya tidak diberi. Itulah anugerah
Jadi saya hanya dulu mempertemukan begitu saja antara Pak Yawarsun sebagai pengarang dengan Pustaka Progresif sebagai penerbit. Waktu itu di Solo, saya bawa di hotel, di sebuah hotel di Solo, ditemukan, kemudian penerbit sama Pak Yawarsun rembukan di dalam kamar. Saya tidak ikut, saya di luar, rokokan di luar. Setelah kira-kira 1 jam lebih selesai, keluar, sudah selesai, sudah ada kesepakatan, cuman begitu aja. Ya udah, akhirnya pulang, cuman itu. Dan itu kemudian terjadi kesepakatan itu sampai sekarang mengenai pembagian komisi, mengenai penerbitan dan pencetakan penyebaran, dan itu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Itulah, ya sudah, itu anugerah. Dan saya juga tetap nggak ikut apa-apa, tapi tetap diberi bagian. Nah, inilah namanya ilmu yang itu mahal, nggak ada, nggak bisa dinilai dengan rupiah, karena sudah manfaatnya jelas, barokahnya jelas. Dan saya pakai menghidupi keluarga itu lah bagian saya dari pemisahan. Sudah, tak buat mondok ke anak, mulia ke anak, praktek ke anak, semuanya lah. Semuanya itu yang nanti yang Arab Indonesia saya dapat begitu. Sejak lama kemudian Indonesia Arab kita lagi, saya dapat sendiri. Indonesia Arab saya dapat juga. Enggak ada kejadian sampai hari ini, tidak ada. Tapi saya nggak pernah tidak diberi oleh penerbit. Setiap neta, entah itu Arab Indonesia, entah itu Indonesia Arab, saya selalu diberi bagian. Itulah namanya rezeki dari Allah. Dan kita tidak ada surat perjanjian sampai hari ini. Dan itu penerbit, pengarang, semuanya terkagum-kagum akan berlakunya pemusnahan. Karena apa? Penerbit sampai gumun, ini buku besar, harganya mahal, tapi kok laris. Apa harapan terbesar Anda untuk Bapak Warsun? Ya, harapan yang paling utama ya bagaimana keteladanan dari beliau ini tidak usang, tidak pernah luntur, dan mudah-mudahan itu selalu diabadikan oleh santri-santri turun-temurun, karena itu hal yang sangat monumental, yang sangat bisa diambil pelajaran. Dia tidak menampakkan sama sekali kealiman, kehebatan. Ya, karya Peceto itu, karya tulisnya ini tingkatnya dunia itu. Kamu Mus'al Munawwir tidak hanya nasional, regional, tapi internasional. Itu sudah tingkatnya dunia. Di Arab sangat terkenal Kamu Mus'al Munawwir, di Saudi, di Medina, di perguruan tinggi luar negeri itu mesti ono Kamu Mus'al Munawwir. Saya pernah jalan-jalan di berbagai perguruan tinggi, selalu menemukan Kamu Mus'al Munawwir di tangan para mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia, mesti punya. Ini menunjukkan bahwa itu memang benar-benar dibutuhkan. Nah, monggo anda yang sekarang ini, yang generasi berikutnya ini menapaki, ya paling tidak mengikuti jejak para senior kita. Syukur-syukur itu lebih diperdalami lagi, lebih ditambahi lagi referensi tentang Mbah Yawarsun. Ya sudah, versi anda, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang sudah tertanam di kakak-kakak kelas kita. Saya pikir itu yang bisa kita harapkan dari sosok Mbah Yawarsun. Dan ini juga tidak mudah regenerasi
sesuai dengan beliau ini juga tidak gampang. Sampai sekarang belum nampak muncul generasi yang mengikuti jejak beliau. Beliau mengikuti jejak Mbah Ali Maksum. Satu-satunya adik ipar yang dia tidak menyatakan itu kakak ipar. Itu guru saya. Dia nggak pernah mondok. Mbah Warsun, Mbah Zainal tidak pernah mondok di pondok lain. Jadi dia itu alimnya, bisanya ngaji hanya murni dari Mbah Ali. Didikan satu-satunya. Menjadi alamah. Pernyataan beliau sendiri. Dan nyatanya memang dia nggak pernah. Saya pernah mondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak pernah. Satu-satunya hanya rakyat ngaji dengan Mbah Ali. Ternyata jadi orang alim seperti itu. Ya sudah. Komusnya sampai sekarang belum ada yang menandingi komus Arab Indonesia terbesar saat ini. Apa keteladanan yang bisa diambil dari kepemimpinan beliau, baik cara mengajar, mungkin cara bergaul, mungkin cara mendidik santri-santri, itu sangat-sangat terkesan. Dan banyak yang ini tidak ditemukan di tempat lain, terutama mengenai kesejajaran kiai dengan santri. Ini tidak ada di Kerapia, seperti di Kerapia itu tidak ada kiai yang mensejajarkan diri dengan santri. Santri diangkat, didudukkan bersama dengan kiai. Ini yang tidak ditemukan. Biasanya kiai dan santri ada jarak yang jauh karena keilmuannya, karena usianya, karena kedudukannya. Tapi untuk di Kerapia itu tidak berlaku. Jadi Kiai Ali, Kiai Warsun ini dengan santri sangat dekat. Dengan santri yang bagaimanapun